Ya tadinya besok gadang kan, gadang Hmm. tiap malam sih. Oh tadi teman itu? Temen Lu dari Garut? dari Margahayu. Emang aslinya orang Garut, Maksudnya orang Garut. orang Garut. Cuman kan baru beres itbah, Mm-mm. kemarin kesini lagi malam, dimasuk angin. Kadang mah harus dijemput ke Nagreg, cuma kan terlalu jauh. Iya sih. Dia maksain bawa motor ke sini sampai jam 10. Malam. Hmm. Dari Emang Garut? gitu kan, bukan dari Garut, dari Nagreg itu Oh dari maghrib. Nagreg. Ah. Karena sakit kan gak kuat bawa motor, ya santai di jalan sampai ke sini jam 10. Hmm. Eh, Siapa dulu tuh? Siapa dulu tuh? guys, Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di Bisikan Hati. Berbagi cerita, berbagi rasa. Ya. Betul. Gimana guys? Teman-teman Bisikan Hati sehat semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala Amin. selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Terutama buat pengikut-pengikut Bisikan Hati. Umumnya semua yang ada di dunia ini diberikan kesehatan Amin oleh ya Allah Subhanahu wa Allah. taala. Amin. Amin ya Allah. Kita lagi biasa ngobrol bersama Om Migo yang insya Allah ingin menghibur teman-teman Bisikan Hati gitu ya. Siap Bang? Iya, jadi saya ada cerita ini sebenarnya. Ceritanya ya Cerita apa nih? ya mudah-mudahan ini ceritanya ada manfaatnya lah ya. Ya, Ada manfaatnya buat pasti mudah-mudahan mudah-mudahan Bisikan Hati ada menginspirasi lagi buat ya. teman-teman Bisikan Hati. Ceritanya sih menarik ya, menarik dan tragis. Tragis nih. Wih. Jadi ada cerita yang boleh dibilang itu, kalau cerita-cerita itu kadang-kadang kan suka endingnya suka ceritanya alurnya gimana gitu ya, kayak datar gitu. Ini enggak Tragis. Wah, tragis lah. Liku-likunya gitu. Liku-liku hidupnya tuh kayak kurva tuh gini kon. Set gitu. Naik turun lah. Kalau cerita kadang-kadang suka gini nih. Ya. Bawah naik gitu kan. Set. Kalau enggak dari atas dia turun gitu kan. Ini enggak. Set alurnya nih. Wah, naik tragis lagi. Naik lagi, tragis lagi gitu. Gitu ceritanya, Bang. Tapi insya Allah ada apa namanya? Pesan moral atau manfaat kan buat kita dan buat ada. Justru saya pengen ceritain itu karena saya ngelihat itu tuh cerita ini nih yang boleh bilang mungkin orang-orang jarang lah ya, jarang mengalami seperti beliau ini gitu. Jadi beliau ini kan orang Cianjur yang sudah mengalami cerita ini udah sangat, ya nggak semua orang mungkin nggak bisa melewatinya. Nggak seperti dia lah, maksudnya bisa menerima kenyataan hidup gitu. Jadi ketika waktu kecil itu ada 7 bersaudara nih tuh. 7 bersaudara ini, beliau nih tinggal di wilayah Cianjur, daerah pedesaan lah, daerah perkampungan gitu kan di Cianjur. Pelosok. Dan ada 7 bersaudara. Nah beliau ini adalah yang paling bungsu. Yang paling bungsu nih namanya Jeffrey. Namanya Jeffrey. Nah si paling bungsu ini nih punya kakak 7 bersaudara tadi itu kan berarti 6 kakak ya, 6 kakak. Nah dari kecil ini pun itu udah ditinggal orang tuanya. Jadi begitu dia mengalami, ya mungkin yang gede mungkin udah SMP lah ya, SMP, terus mungkin SMP kelas berapa gitu. Kalau zaman dulu kan jarak saudara ini kan nggak terlalu jauh. Kadang bukan tahun lah ya, kadang bulan. 8 bulan udah punya anak lagi gitu kan. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi ini deket-deket nih si keluarganya ini. Ini kan ceritanya cerita zaman dulu ya. Akhirnya udah kisah, mungkin beliau ini kan sekarang udah sepuh ya, kan sekarang. Jadi mungkin beliau tahun kira-kira tahun kelahiran 60-an gitu mungkin kejadian ini gitu kan. Jadi kisah wilayah maksudnya kondisi negara juga nggak kayak sekarang lah gitu kan. Mungkin penderitaan ini juga udah masih, yang makan masih yang nggak semewah sekarang ya, masih banyak makanan sekarang kan. Kalau dulu kan paling makanan apalah gitu kan, bakso atau apa ya, dari era-era gitulah. Karena beliau ini kan udah sepuh orangnya. Ya mungkin saya nggak bisa cerita tentang saudara-saudaranya lah ya. Nggak diceritakan tentang spesifik si saudara-saudaranya seperti apa. Jadi intinya dari 7 bersaudara ini diambil nih dari beberapa orang nih yang nggak saling kenal. Jadi seorang ibu punya anak 7,
kecil-kecil gitu kan. Nah, gimana cara menghidupi anak-anak ini? Kalau zaman dulu mungkin seorang ibu itu kan nggak kayak sekarang ya, bisa bekerja atau apa gitu kan. Terbatas. Dan belum terbatas banget lah, mungkin masih belum era-era, iya, belum ada era-era pekerjaan kan. jadi mungkin masih ya baru merdeka kali ya, proses-proses kayak gitu. Jadi si punya anak 7 ini bingung gitu kan, gimana saya cara menghidupi anak. Akhirnya disebarlah kayak itu, ditawar-tawarkan lah istilah bahasanya mah. Anak-anak gitu. Iya, siapa yang mau ngasuh lah silahkan. Gitu. Nah, si ibu ini bawa anak satu yang paling sulung nih, dibawalah ke Kalimantan sama si ibunya ini. Ya dari Cianjur dia pindah lah pokoknya, merantau lah ke Kalimantan. Bawa anak satu yang sulung nih, itu. Nah, yang 6 ini, adik-adiknya ini, itu udah kemana-mana itu. Ada yang ikut si A, ikut si B, ikut si D, nggak saling kenal. Nah, yang mau saya ceritakan ini adalah yang bungsu tadi. Iya. Si Jeffrey tadi itu yang kan. Paling akhir tadi. Yang paling bungsu. Dimulai dia itu diasuh lah sama salah satu keluarga, dan keluarga itu tuh keberadaannya cukup kehidupan masa itu lah, cukup ada, jadi kehidupannya cukup ada. Nah, dia ikut di situ. Ya masih kecil lah ya, dia masih kecil, masih SD itu, tapi udah diperlakukan kayak kayak pembantu lah ya kan, suruh ya namanya orang kaya lah ya, orang yang maksudnya kaya saat itu, bukan kayak yang zaman sekarang ya. Kaya saat itu ya artinya kan orang berada. Kalau zaman dulu kan gini kan, kalau orang kaya itu kan bahasanya apa ya, kalau priayi itu ya, priayi, ngerti nggak? Nah, priayi itu orang yang merasa dia itu berada, jadi kayak selevel dengan orang Belanda lah, orang si penjajah zaman dulu kan. Penjajah itu kan kayak jadi patokannya kan gitu. Jadi dia walaupun dia pribumi, memperlakukan orang-orang pribumi itu udah kayak budak aja bro. Jadi bahasanya teh Ndoro ya kalau bahasanya kan, Ndoro atau nyonya atau tuan besar gitu. Nah, dia diangkat lah sama keluarga itu. Jadi dia nggak disekolahin, nggak diapa-apain, hanya diasuh ya kan? Jadi anak angkat, tapi diperlakukan seperti pembantu yang apa ya, pokoknya suruh bersih lah. Jadi kayak di sini, udahlah kamu ikut saya kasih makan, kamu bantu saya gitu. Rasanya kayak gitu. Jadi punya anak gitu kan, di keluarga itu punya anak juga. Sebenarnya anak-anaknya juga sama si Jeffrey juga nggak terlalu ya cukup akrab. Nah, jadi begitu dia diangkat jadi keluarganya ya, di keluarga itu tuh, maksudnya diangkat dibanting gitu maksudnya itu. Maksudnya diangkat maksudnya itu diangkat dari danau, dari apa ya, bukan kayak gini. Ini maksudnya anak dipelihara gitu loh. Dipelihara, dikasih makan, diambil alih gitu maksudnya. Habis dikasih makan, dikasih baju, cekek, mati dia. Kalau emosi santai. Diangkat. Ya jangan emosi dulu kan, santai. Diangkat kan harus, maksudnya harus jelas kan ya kan, teman bisikan hati harus jelas. Maksudnya diangkat begini, diangkat gimana? Diadopsi lah. Diadopsi. Ya. Ngerti kan? Ngerti kan? Nanti maaf, ini kalau saya angkat, saya lempar, nah ini beda lagi urusannya nih. Siap. Adopsi, maaf. Diadopsi. Begitu dia diadopsi, si Jeffrey ini tuh udah mulai merasa kayak kok saya diperlakukan begini ya gitu kan. Udah mulai, walaupun dia masih kecil lah ya. Dia udah mulai merasa kok kayak budak lah ibaratnya gitu kan. Diperlakukan udah dikasih ya kayak hewan aja lah. Kalau budak zaman dulu kan kayak gitu kayaknya. Makan, terus kalau jalan tuh harus ngesot gitu kan zaman dulu kan. Ini ceritanya begitu, cerita dari hormat ya pokoknya ya gimana ya, kayak Ndoro lah. Kalau bahasanya punten, Jagratu, ya gitu kan, jalan lagi. Nyonya. Terus kalau misalkan makan ya, si ini nyonya pas lagi makan, dia di belakang. Ya ikut gabung. Nggak boleh gabung, beda level rasanya. Ya emang bisa disebut pembantu gitu kan, Bang? Ya budak lah. Kalau pembantu ini kan sekarang punya hak ya. Zaman sekarang kan pembantu punya hak nih. Ada hak asasi manusia lah, ada HAM-nya gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada HAM. Jadi kayak budak aja. Kan misalnya gini,
kamu kan udah ikut saya, udah saya kasih makan, udah saya kasih baju, Ya. ya kan, udah saya ini, ya udah kamu gimana saya gitu, bahasanya kan gitu. Dulu kan masih kayak gitu, masih kolonial, Kerja rodi lah ya. kolonial, kerja rodi, kerja mah Jepang, kerja rodi itu di pasar kerja, Ya, dia kan bukan pasar itu kerja, dipekerjakan, itu kan kolonial. Oh, maksudnya kan itu dipekerjakan juga kan di Iya, rumahnya. tapi bukan rodi, rodi mah Jepang. Dipaksa. Kalau nggak mau kerja ditembak, di rodi namanya. Nah, siap, santai. Paham nggak nih? Paham. Lanjut nggak nih? Lanjut. Oke, lanjut. Dan emosi dulu. Sampai mana tadi? Ya itu Diperlakukan seperti Iya. itu ya, kalau seperti budak. Nah, akhirnya si Jeffrey itu mikir gitu. Kalau saya kayak gini terus-terusan, kamu sampai kapan gitu ya. Jadi waktu kecil pun dia udah punya pemikiran kepengen berubah gitu, nasibnya. Ini anak saya pengen berubah lah. Saya nggak mau kayak gini terus gitu. Akhirnya adalah satu yang jadi persoalan sampai dia akhirnya pergi kabur dari situ adalah ada Uwa ya, kalau maksudnya gini, kakaknya yang ngasuh. Jadi apa? Uwa ya. Bisa disebut Uwa atau Bude lah. Bude tapi yang ngasuh ya, ya. Bukan kakak dari orang tuanya, bukan. Kakak dari orang tua asuhnya. Jadi dia Oh, makanya iya. kan Uwa atau Bude kan. Bisa disebut gitu kan. Nah ini dia nggak benci banget dia nih sama si Jeffrey. Dia Duanya lebih, ini. lebih kasar lagi dia. Jadi ibaratnya tuh kamu orang lain di sini hina-hina lah. Kamu di sini cuma misalkan dia tidur, baru cuma sebentar doang. Kasih makan. Kamu di sini cuma makan doang, tidur doang gitu kan. Udah tidur aja kayak gitu, udah dikasih makan nggak ada terima ya kayak gitu. Boleh lah dia. Ya. Dia kan lagi berkunjung di situ kan. Jadi maksudnya lagi bertamu tapi agak lama gitu tuh. Iya. Gini, Iya, gini. bentar dulu. Ya, sok lanjut. Iya kan saya denger ya. Dengerin nggak? Iya, Ya udah. Ini asik nih ceritanya nih. Nah begitu akhirnya si Jeffrey ini berpikir, wah kalau kayak gitu masa nggak bisa nih. Kan? Dia udah mulai agak besar kok. Jadi mungkin udah SD kelas berapa lah ya. Dia kan kalau nggak salah tuh dia diceritakan ikut si itu tuh lama dia, agak lama. Dia sekitar dari umur nggak sekolah lah ya, cuman nggak sekolah kan. Zaman itu apa ya? SR gitu ya? SR atau SD gitu? SR ya, sekolah rakyat. Ya orang-orang yang pribumi gitu. Belum SD itu. Sekolah SR itu sekolah rakyat. Kalau zaman sekarang sekolah dasar lah sekarang. Bukan TK. Udah TK lah. Apalagi PAUD, ngomong PAUD. Jangan tahu ada PAUD. Jadi begitu dia udah, ya mungkin udah kelas 5 lah Perkirakan, ya. Kalau kelas 5. SD. Kalau zaman sekarang mungkin kelas 5 lah ya. Pokoknya waktu itu dia nggak ada takaran. Dia bercerita itu, dia nggak ada urutan kayak 1, 2, 3, 4, 5 kelasnya gitu. Pokoknya sekolah SRW gitu. Iya. Nah, akhirnya suatu saat dia pergilah kok. Karena dia ini kan merasa diperlakukan begitu, udah datang lagi sih. Begitu uangnya datang, ya. Uangnya datang sama memperlakukan seperti itu kok. Akhirnya dia berpikir kan, wah kalau saya kayak gini terus saya nggak akan maju gitu kan, nggak ada perubahan hidup lah gitu kan. Iya. Akhirnya dia pergilah kok, pergi dari rumah itu, ya kan, pergi dari rumah itu. Wah dia udah hidup di jalan aja. Gelandangan. Iya kayak yang disebut gelandangan, tapi dia berpikir saya nggak mau jadi gelandangan. Saya harus hidup dalam kondisi apapun supaya saya bisa bertahan hidup lah. Iya. Jadi dia nyemir sepatu lah, manggul jadi kuli lah di pasar, berarti dapat upah untuk makan. Jadi nggak gelandangan jalan-jalan. Enggak. Jadi ya dia kan berpikir saya pengen maju kan. Iya, saya pengen maju kan. Saya diperlakukan di situ, diperlakukan seperti kayak hewan gitu ya. Iya. Kalau saya kayak gitu berarti saya akan begini terus hidupnya gitu. Pergilah dia. Pas lagi ceritanya dia lagi duduklah di depan toko itu kan. Di depan toko dia jualan koran. Jadi apa aja dia pokoknya kerja yang penting dapat uang lah. Nyemir sepatu lah, jualan koran. Zaman dulu kan koran kan. Tapi kalau tempat tidurnya katanya ya di mana wae? Di musola. Di musola, di emperan. Pokoknya yang penting jadi di pikiran dia tuh gini. Intinya nggak punya tempat tinggal kan? Nggak ada. Ibunya juga nggak tahu kan. Ini tadi yang saya ceritakan di awal ibunda kelima itu kan memang setelah nantinya gitu kan. Jadi sebenarnya begitu dia udah nggak kenal sama siapa. Ibunya di mana, kakaknya di mana, yang kakak nomor 1 sama siapa, nomor 2 ikut siapa, nggak ngerti dia. Pokoknya dia paling kecil lah, diasuh. Jadi dia mengalami cerita itu yang boleh dibilang
nggak pernah melibatkan dan nggak pernah tahu cerita keluarganya dia. Jadi itu udah kayak apa ya, kayak anak sendiri aja gitu kok. Kayak gak punya orang tua lah intinya. Iya, kayak nggak punya orang tua. Punya keluarga, punya saudara. Nah, dia tuh ceritanya dia terlunta-lunta kok. Pindah ke wilayah ini, pindah ke kota ini, pokoknya pindah-pindah wae dia. Sampai jadi Jakarta lah ya. Dari Cianjur itu sempat ke Bandung, dari Bandung sampai akhirnya ke Jakarta gitu kan. Sampai akhirnya suatu saat dia itu lagi di depan kayak tempat makan lah ya, sambil jualan koran gitu kan. Si anak ini tuh, si Jeffrey ini tuh, Jeffrey kecil ini ya, saya sebut Jeffrey kecil itu, yang lihat nih ada bapak-bapak agak pelente gitu kan. Pelente ngerti nggak? Apa itu? Maksudnya yang agak rapi bajunya, ya kayak juragan-juragan gitu, kayak orang tua asuhnya awal itu. Dateng lah gitu kan ke sana. Nah sebelum datang dia ngeliat anak ini kan, jualan apa itu katanya kan, jualan koran pak katanya kan. Udah makan belum katanya, ditanya kan. Karena ngeliat anak ini dibilang gelandangan tapi bersih gitu, ya kan, maksudnya nggak kumal gitu. Ya gak gelandangan. Tanya Jadi sanja orang gila lah gitu. terus langsung gini, ya udah tunggu ya katanya. Dia masuk, dibeliin lah makanan, kasih dia makan kan. Dia masuk lagi si orang ini nih. Dia makan selesai, pas keluar ternyata anaknya masih ada. Ditanya kan, kamu rumahnya di mana? Saya nggak punya rumah pak. Terus tinggalnya di mana? Ya kadang di depan toko, kadang di masjid, musola gitu. Di mana aja pak, yang penting saya bisa berteduh lah. Kalau hujan ya saya datang ke tempat-tempat masjid, kadang di gereja, ya pokoknya bisa berteduh aja. Sampai akhirnya si bapak ini berpikir gitu, kamu ikut saya mau nggak gitu kan. Nah dia kan trauma kan, takutnya diperlakukan kayak dulu lagi kan. Dia cerita, apalagi ini kan orang nggak kenal. iya pak, saya dulu tuh pernah diasuh orang. Jadi cerita itu, jadi sampai siat lah ya. Sampainya ada budenya, ada saudaranya datang. Dia lebih kejam lagi memperlakukan saya. Nah, makanya saya pergi pak. Saya nggak mau lah pak kalau ikut orang. Udahlah saya pengen mandiri aja. Enggak. Kamu mau saya sekolahin. Tapi saya itu nggak tinggal di Jakarta. Saya tinggalnya di Jogja. Mau nggak kamu ikut saya ke Jogja? Bener pak, saya nggak diapa-apain. Namanya masih kecil kan, masih trauma gitu. Enggak, punya kamu ikut saya ke Jogja, nanti saya sekolahin, gitu kan. Nah, dialah Pak ini berpikir kan, maulah dia akhirnya. Ternyata orang ini adalah kerabat dari pejabat pejabat negara lah ya. Jadi pejabat negara itu punya kerabat nih. Nah orang ini nih. Jadi si bapak ini, Pak Miharjo, namanya Pak Miharjo nih. Pak Miharjo ini masih kerabat keberadaan salah satu pejabat negara saat itu. Dibawalah dia ke Jogja. Ada namanya desa itu Desa Kemusuk namanya di Jogja itu. Kemusuk? Iya, Desa Kemusuk. Jadi dia udah dibawalah ke Desa Kemusuk itu. Si Jeffrey ini kan, Jeffrey kecil ini. Sama si Pak Miharjo tadi kan, dibawa sama si Pak Miharjo itu, ternyata betul disekolahin kok. Oh jadi benar Iya, jadi dia benar, dia pokoknya saya janji, pokoknya kamu ikut saya sekolahin kamu, karena saya lihat kamu tuh agak pinter gitu, nggak kayak gelandangan yang umum gitu kan. Bawalah dia ke sana, ke Kemusukan, sekolahin dia, dan dia diperlakukan ya seperti anak-anak gitu. Makan silahkan makan, main ya silahkan main, belajar. Dan ternyata si Jahwir kecil ini memang orangnya kan memang orang agak cerdas gitu ya. Jadi dia mah belajar terus. Begitu dia dikasih kesempatan sekolah, ya udah dia fokus di sekolah itu. Sampai pokoknya si Pak Miharjo itu merasa puas lah ya. Karena si anak ini rada pinter gitu. Tidak menyesal membawa. Tidak nggak nyesel lah dia bawa itu. Dan ternyata di sekolah pun dia punya prestasi. Si guru-gurunya waktu itu juga bilang, kata ini si Jeffrey ini anaknya rada cerdas, pintar lah ya. Pintar gitu. Sama seperti saya dulu waktu SD, SMP, SMA. Siapa? Saya selalu juara. Yang nanya maksudnya. Saya kan selalu juara bang di. Oh ini asli ya? Asli ya? Oh, juara satu, cuma dari belakang. lanjut. Oke. Jadi si Jeffrey ini ternyata si Pak Miharjo ini ya udahlah, karena merasa si Jeffrey ini anak pintar ya.
Tadi mau selesai aja sekolah sampai di SMP lah ya, waktu itu kan SMP pas dibawa ke Jogja itu kan kondisinya dia udah kalau mungkin sekarang itu udah di atas kelas 6. Jadi udah tinggal masuknya karena apa zaman dulu siapa ya? Kalau bahasa zaman dulu itu. Ya. Jadi sekolah dari masih SR sekolah. berarti masuk ya, Iya, anggap aja SMA iya. SMP lah. Ya, enggak, dia anggap aja SMP. Nah, Hmm. begitu SMP dia udah selesai, nah si Pak Mirjun berpikir ini harus saya lanjutin lagi nih anak gitu kan. Karena punya prestasi. Sama kayak saya dong, banyak prestasi. Terus naon? Nyalong ayam. Itu kan sebuah prestasi, keberhasilan. Itu prestasi negatif itu teh. Ya lanjut. Nah, akhirnya dia lanjutlah masuk ke SMA. Dan di SMA ini si Jeffrey ini sama punya prestasi, memang dasarnya dia pinter lah. Jadi rasa ingin tahunya dia besar gitu. Karena pengen keinginan berubah kan. Jadi begitu, ya itu tadi. Jadi karena dia merasa dari kecil kan nggak punya orang tua, ikut orang disia-sia gitu kan, hidup di jalanan ya kan, sampai berapa tahun di jalanan, sampai akhirnya ketemu si Bapak Miharjo ini kan, begitu ketemu si Bapak Miharjo ini, sampai akhirnya dia bisa sekolah sampai SMA. Nah begitu udah sampai SMA, nah di situ dia dibawa lagi ke Jakarta nih, tuh dibawa ke Jakarta kan. Nah di Jakarta itu ternyata Pak Miharjo ini kayak punya usaha gitu loh. Jadi kayak iya kayak usaha bisnis. Ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin bisnis lah ya. Jadi si Pak Miharjo ini ternyata punya usaha di Jakarta. Nah si Jeffrey ini diajak lah, karena udah SMA kan. Zaman dulu udah SMA tuh udah bagus lah ya. Udah dewasa. Maksudnya pendidikan yang mungkin saat itu tinggi gitu. Udah Ya. semua orang bisa langsung ke perguruan tinggi kan. Sekarang tingkatan kuliah lah. Ya. S1, S2. Iya. Bukan, jadi bukan kuliah lah. Ya anggapannya zaman dulu sudah ada kan, kayak Iya, Pak kalau- Karno kan dulu di ITB. Oh, Udah ada. Pak Karno kan dari lulusan ITB. Sebelum jadi proklamator kan sempat nah Itu kampus ITB itu udah udah lama. Jadi ketika waktu si Jeffrey udah sampai SMA itu dia pikir ya udahlah selesai nih. Pendidikannya kan maksudnya kan udah mumpuni lah ya. Ya. Suruh bantu nih waktu sama si Pak Miharjo di Jakarta. Nah, Pak Miharjo berpikir ini anak pintar nih. Kalau saya misalkan bantu di usaha saya, sayang gitu kan. Ilmunya sayang. Ya udah jadi bantu usahanya si Pak Miharjo Ikut kerja ke usahanya dia lah ya. bagian. Ya dia itu ceritanya namanya usahanya waktu itu usaha dagang atau apalah ceritanya. Ya dia bantu-bantu aja. Bantu-bantu kayak dagang gitu. Tapi dagang karena memang dia kerabatnya salah satu pejabat negara ya saat itu yang punya pengaruh. Jadi usahanya juga usaha yang bukan yang kecil-kecilan gitu, bukan. Dikasihlah kesempatan nih sama Pak Miharjo. Gitu. Misalkan gini. Dengan bahasanya gitu. Jeff, kamu kalau kerja di kayak gini terus, sayang ilmunya gitu kan. Mau nggak kamu masuk kerja di salah satu pemerintahan gitu kan. Nah, si Jeffrey ini memang orangnya unik juga ya. Walaupun dia kondisi kayak gitu, tapi dia punya prinsip gitu bro. Jadi prinsipnya dia pokoknya gini, saya nggak mau berutang budi. Ya kan. Jadi nggak mau terlalu banyak berutang budi lah. Saya udah disekolahin ya kan, udah sampai SMA, nanti saya kerja juga dimasukin juga sama dia gitu. Jadi hidup dia tuh kayak nanti jadi kayak terkekang gitu kan. Nggak mau dia. Akhirnya dia bilang, aduh mohon maaf Pak, katanya kan. Bapak udah banyak lah membantu saya. Ada sedikit penolakan. Ya saya udah bantu saya, udah sampai sekolah, udah sampai SMA begini. Udahlah, saya kalau misalkan boleh berkenan Pak, saya ingin cari kerja sendiri. Gitu ceritanya kan. Nah dia balik lagi ke Jogja bro. Jadi gak jadi kerjanya di situ. Nggak jadi karena kan ditawarin kan, dibebasin sama Pak Miharjo sih. Ya udah kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi ya terserah kamu aja, kamu masuk mau bantu saya di sini juga boleh, ya kan? Kalau mau mandiri juga silahkan aja. Yang penting saya sudah ngajak kamu itu untuk lebih baik lah dari yang sebelumnya, gitu kan? Datang ke Jogja dia. Nah di Jogja itu dia bekerja di pemerintahan lah ya. Waktu itu mungkin kayak sekelas kecamatan kayak gitu. Desa, di perangkat lah ya, di perangkat pemerintahan waktu itu. Dia kerja di situ.
Sampai akhirnya dia ngumpulin uang tuh. Ngumpulin uang dia. Nampung sampai akhirnya suatu saat dia tahu. Dikasih kabar, pokoknya entah gimana ceritanya lah ya, sampai dia tahu bahwa ibunya dia itu ada di Kalimantan sama kakaknya dia yang pertama. Ditanya dia tuh. Nah, ya kan dia udah gede kan dia mencari tahu nih siapa saudara-saudara siapa ada di mana sekarang gitu kan. Nah, yang nomor 2 sampai nomor 5 itu dia nggak tahu. Nah, cuman dia dikasih tahu karena ya mungkin dia cerita atau gimana lah ya, ke Cianjur lagi atau mungkin kan dia tanya. Sebenarnya ada yang ngasih tahu lah pokoknya. Salah satu saudara dia yang di Cianjur, ya mungkin saudara jauh atau tetangga mungkin ya waktu itu. Dia ngasih tahu bahwa Jeffrey, ibu kamu sekarang ada di Kalimantan, gitu. Ada di Kalimantan. Dan sama kakak kamu nih yang sulung. Nah, nggak diceritain lah namanya siapa gitu kan. Yeah. Wah, Jeffrey ini gimana caranya harus ketemu lah. Udah sekian puluh tahun dari mulai umur SD sampai dia ibarat kasar mungkin perguruan tinggi lah ya, gak pernah ketemu kan. Sudah jadi orang dan sukses. dia nabung gitu. Dia nabung itu, dia nabung untuk bisa naik kapal ya. Kapal kan kalau sana kan Kalimantan zaman dulu kan nggak ada pesawat ya, pesawat mungkin masih jarang lah ya, mahal air ya. Cuma dia nyebrang pakai kapal. Dia hasil nabung itu, dari hasil kerja dia tabung terus saking pengen ketemunya gitu. Nah, tapi resikonya kalau pergi kalau pergi ke Kalimantan berarti dia harus keluar dari kerjaan di situ. Kan nggak bisa lah. Ibarat kalau sekarang nggak bisa libur lama-lama lah bahasanya kan gitu. Udah dia nekat keluar dari kerjaan itu. Begitu dia udah punya cukup banyak tabungan dan bisa pergi ke Kalimantan dan berharap dia nanti ikut ibunya lah nanti di sana. Ikut ibunya, gabung sama kakaknya gitu kan. Harapan dia nih. Jadi yang penting saya dapat uang bisa untuk satu perjalanan ke sana. Pergi lah pengen nyari ketemu, kan udah tahu kan, udah tahu alamatnya. Ya udah tahu alamatnya. Wah, udah peluk-pelukan lah di situ. Wah, tangis-tangisan. Nah, lepas kerinduan. Iya, di sekian tahun ya cerita, mana kakak si A, si B, si C itu kan. Ibunya juga nggak ngerti. Anak saya yang nomor 2, sampai nomor 5 itu diasuh sama siapa nggak ngerti. Ibunya itu maksudnya udah tua. Nggak ngerti, udah pikun. Ya, jadi dia udah tua kan udah berumur kan. Nah, akhirnya dia tinggal lah di situ. Tinggal di Kalimantan itu kan. Bertiga lah mereka tinggal. Sama si kakak Jeffrey kan udah punya keluarga juga tinggal di situ. Kondisi saat itu memang agak susah hidupnya. Si kakaknya ini nggak sanggup gitu. Ya jadi hidupnya si kakaknya Jeffrey ini adalah hidup yang boleh dibilang pas-pasan gitu. Oke, jadi akhirnya si kakaknya Jeffrey ini berpikir bahwa saya nggak sanggup nih kalau si Jeffrey ada di sini. Karena apa? Keterbatasan keuangan lah ya. Untuk hidup aja susah. Jadi menolak juga berarti kakak. Iya, jadi sebenarnya menolak karena keadaan sih. Bukan menolak karena benci. Iya. Seperti yang lain. Iya, kalau yang lain kan ya memang nggak suka lah ya, karena memang bukan keluarga dia. Nah kalau si kakaknya Jeffrey ini berpikir, saya tuh udah ngasuh ibu ini udah berat gitu, secara finansial lah ya, secara kehidupan. Apalagi di Kalimantan dia kan di perantauan gitu kan. Apalagi nambah satu. Akhirnya si Jeffrey berpikir gitu, aduh, tadi saya ninggalin kota Jogja ya, kerja di sana sudah dapat gaji, saya seneng ya bisa ketemu ibu gitu, ketemu kakak saya gitu. Tapi ternyata sampai di sini kok kayak gini gitu kan. Ya udah mau nggak mau kan karena dia udah ditolak, ya karena nggak sanggup membiayai, nggak sanggup untuk hidup lah intinya mah gitu. Biaya hidup. Ya untuk biaya hidup sehari dia susah si kakaknya itu. Akhirnya pergilah merantau lagi. Jeffrey ini pergi merantau lagi dengan cara apapun. Dia sempat juga di sana jadi kerja di Kalimantan itu ya, yang suka ngangkut apa kayak kayu, kayak ya di Kalimantan kan di hutan ya. Ya kerja berat di sana teh. Akhirnya dia sampai akhirnya memang Jeffrey orangnya kan ada cerdas ya. Jadi dia itu ngumpulin uang lagi sampai akhirnya dia pergi ke Jakarta. Karena kalau ke Jogja kan nggak mungkin. Di Jogja ini kan dia udah keluar kan di tempat kerja itu. Pergilah ke Jakarta dia. Si Jeffrey akhirnya disitulah dia mulai yang namanya berkembang. Nah, akhirnya pada saat dia pergi ke Jakarta itu, di Jakarta ini dia mulailah karir dia naik. Dia bekerja di salah satu pemerintahan di Jakarta itu.
di salah satu pemerintahan di Jakarta yang cukup strategis lah ya, dia itu. Nah di situ karir mulai naik, Bro. Dari mulai dia level bawah, naik, Berkembang lagi lah. berkembang lagi. Dia cukup punya posisi lah ya di satu instansi pemerintah itu. Dan di situ dia mulai nih ngumpulin lagi, Bro, keluarganya kan. Hanya dia di Jakarta itu karena memang udah posisinya udah bagus ya, udah belilah rumah dia. Terus ibunya yang di Kalimantan itu dijemput sama kakaknya, dibawa di situ. Oh, sama Jeffrey. Dia bawa ke Jakarta, Terus dia lagi mencoba mencari sebenarnya yang kakak nomor 2 sampai nomor 5 kan, tapi nggak ketemu, dan akhirnya ya udah emang ketemu udah meninggal, pengen iya, jadi susah gitu. Gak ada info lah. Gak ada info. Dapat informasi. Jadi akhirnya dia cuma bisa berkumpul dengan ibunya dan kakaknya, dan kakak ibunya juga udah tua lah ya, udah sepuh banget lah ya. Nah, ya udah dari situ si Jeffrey ini barulah yang namanya merasa bahwa dia itu benar-benar punya punya kehidupan gitu. Dari cerita ini yang kalau saya ambil sih, bahwa segala sesuatu itu ya itu tadi ya, si Jeffrey ini kan bisa menjalani dengan ikhlas, dengan sabar. Derajatnya tuh udah mulai dinaikin tuh sama Allah kan. Jadi dari cerita ini ya saya simpulkan intinya di situ. Intinya bahwa kerja keras, terus sabar, ikhlas, dapatlah dia bisa berkumpul ya, yang tadinya udah dari kecil ya dikucilkan, jadi tidak dianggap keluarga. Dia ada keluarga, sampai aja dia dicoba diangkat derajatnya sedikit, tapi karena dia orangnya nggak mau berutang budi kan, sampai akhirnya dia berusaha lagi sampai di salah satu instansi pemerintah di Jakarta itu, dan disitulah dia mulai tuh berubah hidup sampai akhirnya karirnya tuh udah mulai naik gitu ya. Nah itu tadi, jadi di bawah si keluarganya semua, dan dia hanya berkumpul dengan kakak dan ibunya doang. Yang kakak nomor 5 sampai nomor 2 sampai nomor 5 itu enggak kumpul, enggak ketemu sampai sekarang, Bu. Dan dia sekarang kondisinya sekarang udah pensiun. Udah pensiun, dan ibunya juga udah meninggal ya. Kakaknya juga ya tinggal di Jakarta. Ya sekarang tinggal berdua itu. Dan beliau ini sekarang ada posisi dari Bandung. Udah menikmati masa pensiun lah ya, masa tua itu. Segala sesuatu ada proses hidup gitu ya. Proses hidup. Jadi mulai yang dia, ya kalau misalkan hidup itu dijalani dengan sabar, ya, dengan sabar, dengan ikhlas. Kayak ngikutin ya, Bro? Alur hidup aja gitu. Harus menjalankan tahap seperti ini, tahap ini sampai akhirnya sampai posisi ya itu tadi. Ya inilah ketentuan hidupnya di situ. Yang dia sedihkan tuh itu gitu. Dia sedihkan bahwa saya punya saudara tapi nggak bisa menemukan gitu. Nggak utuh gitu. Ceritanya di situ. Jadi cuma kumpul sama ibu dan kakak satu. Yang pertama yang sulung itu. Mungkin teman-teman bisikan hati itu yang bisa kita dengarkan dari cerita Omigo. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman bisikan hati. Insyaallah. Bisa ditarik kesimpulan bahwa dari cerita ini, alur cerita seseorang tuh kita gak tahu ya. Kalau kita yang menjalaninya dengan sabar dan ikhlas, insya Allah pasti ada perubahan dalam berkehidupan ini, khususnya berkehidupan keluarga yang abang tadi ceritakan. Pak Jeffrey ini yang tadinya dikucilkan, tidak dianggap keluarga, ketika dia berusaha mencari atau berubah, mencari seluruh keluarganya kan, alhamdulillah ketika dia sukses, dan Allah lagi ya, Allah angkat lagi ya derajatnya dengan ibunya ya kan. Tujuan yang dicarinya ibunya dan kakak pertamanya. Alhamdulillah di masa pensiunnya itu mereka berkumpul lah, sampai ibunya meninggal di pangkuan anaknya itu kan. Iya. Endingnya begitu ya. Jadi mungkin itu sobat jika nanti yang ingin kita ceritakan itu, pesan moralnya jangan menyerah untuk menjalani kehidupan ini, karena semua sudah diatur ya. Apapun tantangannya pasti ada jalannya. Gitu. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Itu dalilnya. Quran surah Al-Insyirah. Bukan anatuhatu minal iman, bukan ya? Itu dalil
kebersihan nanti bang. Dan itu sobat bisikan hati, Oke, siap. mudah-mudahan sehat selalu. Udah dulu, ini udah menunjukkan jam, udah jam 10 bang. Oh iya. Kita dari warung. Orang mau tutup ini. Ini ya warung tutup simbahnya. Bang mau tutup, Mbak? Begitu saja. Sekian nanti semoga sehat selalu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.